Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya pada pelajaran IPS. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari bab 1 tentang interaksi keruangan antara negara-negara ASEAN. Nah, jadi setelah kalian membaca materi tentang ataupun mempelajari tentang kondisi keruangan negara-negara ASEAN, kamu mampu menjelaskan mengenai letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan setiap negara ASEAN secara tepat. Oke, kita mulai ya. Baca basmalah dulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kemudian anggota ASEAN saat ini ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Brunei Darussalam sendiri bergabung dengan ASEAN sejak tanggal 8 Januari 1984. Kemudian Vietnam bergabung dengan ASEAN sejak 28 Juli 1995. Laos bergabung dengan ASEAN sejak 23 Juli 1997. Myanmar bergabung dengan ASEAN sejak 23 Juli 1997 dan Kamboja ini bergabung dengan ASEAN sejak 30 April 1999. Jadi setiap negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik suatu negara bisa dilihat dari kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan juga sumber daya alamnya. Ya. Kemudian pemrakarsa berdirinya ASEAN di sini ada 5 negara ya yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu adalah Indonesia. Ini diwakili oleh Adam Malik. Bisa kalian lihat gambarnya yang berada di paling kiri atas ya. Kemudian yang kedua ada Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratman, itu yang berada di tengah atas. Kemudian yang ketiga ada Malaysia, itu diwakili oleh Tun Abdul Razak, itu berada di kanan atas ya. Dan yang keempat ada Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos, itu berada di bawah. Bisa kalian lihat yang bagian kiri gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah Thailand, itu diwakili oleh Tanat Koman, itu yang kanan bawah gambarnya. Bisa kalian lihat di video, itu merupakan tokoh-tokoh para pendiri ASEAN. Selanjutnya latar belakang berdirinya ASEAN. Di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah adanya kesamaan letak geografis yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ya, itu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian ada juga kesamaan, yaitu karena pernah dijajah oleh negara-negara Eropa, kecuali di sini adalah negara Thailand. Yang kedua, faktor eksternalnya yang mendorong terbentuknya ASEAN itu adalah agar Tiongkok tidak mendominasi di Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu letak geografis ASEAN. Letak geografis ini menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah yang lainnya. Nah, ASEAN ini terletak di antara 2 samudra dan juga 2 benua. Tadi sudah disebutkan 2 samudra itu ada Samudra Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Kondisi ini menyebabkan kawasan ASEAN itu sangat strategis untuk perdagangan internasional, sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan juga impor.
Kemudian batas-batas letak ASEAN berdasarkan geografisnya, yang pertama sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok dan Laut Timur Tiongkok. Yang kedua sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang ketiga sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan India, Bangladesh, Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Itu batas-batas wilayah negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, anggota ASEAN ini yang menggunakan bahasa Melayu atau rumpun bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Di sini ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Ya, kemudian berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah ASEAN itu berada di daerah iklim tropis yang panas sepanjang tahun, karena di sini kawasan Asia Tenggara itu berada di sekitar garis khatulistiwa, ya, sehingga intensitas curah hujan dan juga penyinaran sinar matahari relatif tinggi sepanjang tahun. Hal tersebut sangat bagus untuk kegiatan pertanian, sehingga sumber daya bidang pertanian itu sangat melimpah di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, anggota ASEAN yang secara geografis terletak paling utara dan juga paling barat itu adalah negara Myanmar. Perlu kalian ketahui, Myanmar ini di bagian utara itu memiliki iklim subtropis, ya, sehingga mereka memiliki empat musim, sedangkan di bagian selatan mereka beriklim tropis seperti negara-negara ASEAN yang lainnya. Kemudian anggota ASEAN yang semua wilayahnya berada di daratan itu adalah Laos, sehingga Laos itu tidak memiliki wilayah perairan. Untuk hasil ikan dan sebagainya itu mereka harus impor dari negara-negara lainnya. Kemudian negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri seperti compact atau berbentuk hampir seperti lingkaran. Misalnya itu adalah negara Kamboja. Bisa kalian lihat di peta, ya, yang berbentuknya hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah Kamboja. Kemudian yang memiliki ciri fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang berbentuk elongated atau bentuknya itu memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam, ya. Kemudian yang terakhir berbentuk protrude, ya. Di sini bentuknya lebih kompleks dan juga beragam. Contohnya adalah negara Thailand dan juga Myanmar. Bisa kalian lihat di peta dan kalian amati. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tentang kondisi keuangan negara-negara ASEAN. Ya, negara-negara ASEAN ini terbagi dalam dua tipe wilayah. Yang pertama adalah di daratan utama atau mainland, ya, atau dikenal dengan daratan Indochina. Itu ada negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia Barat. Sementara untuk negara yang berada di daerah kepulauan atau archipelago itu ada negara-negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia Timur, dan juga Indonesia. Perbedaan kondisi geografis ini menyebabkan kenampakan alam negara-negara ASEAN yang sangat beragam, sehingga hal itu menjadi ciri khas atau karakteristik dari negara-negara tersebut. Oke. Yang pertama kita pelajari mengenai negara-negara ASEAN itu adalah negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia ini salah satu negara pendiri organisasi ASEAN, ya. Tadi diwakilkan oleh Adam Malik. Kemudian Indonesia ini merupakan negara kepulauan sehingga memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bisa kalian lihat di peta mengenai Indonesia. Perbedaan bentang alam setiap pulau di Indonesia ini mendorong terbentuknya pola kehidupan yang khas. Bisa dilihat dari suku bangsa, bahasa, agama, dan kegiatan ekonomi penduduknya itu sangat beragam.
Selanjutnya, keadaan alam Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial ya atau BIG, luas daratan Indonesia itu mencapai 2,8 juta kilometer, sedangkan luas lautannya itu mencapai 6,4 juta kilometer. Jadi wilayah Indonesia ini lebih luas wilayah lautannya dibandingkan dengan wilayah daratannya. Maka Indonesia di sini disebut sebagai negara maritim. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena pulau di Indonesia itu sangat banyak. Di sini ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Itu untuk 5 besar pulau di Indonesia. Kemudian letak dan juga batas wilayah Indonesia. Secara astronomis atau dilihat dari letak garis bujur dan juga garis lintang, wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis atau dilihat dari kenyataan yang ada di bumi, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian secara geologis atau bisa dilihat dari adanya lempeng, Indonesia berada pada jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana bumi, tsunami, dan erupsi gunung yang cukup tinggi karena lempeng-lempeng tersebut masih aktif bergerak. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama, batas sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas sebelah selatan ada Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Batas sebelah barat ada Samudra Hindia, dan terakhir batas sebelah timur ada Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Selanjutnya mengenai iklim di Indonesia. Wilayah Indonesia ini berada di daerah ekuator ya, sehingga hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Intensitas curah hujan dan penyinaran matahari di Indonesia itu relatif tinggi sepanjang tahun. Bisa kalian lihat di gambar ya, itu sangat cerah wilayah Indonesia. Kemudian Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Musim kemarau itu dari bulan Maret sampai September dan musim hujan itu dari September sampai bulan Maret. Tuh. Kemudian sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki iklim laut sehingga curah hujan di Indonesia itu relatif tinggi sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu mengenai bentang alam Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia itu tidak sama ya, jadi ada perbedaan mengenai bentuk muka bumi di Indonesia. Terdapat perbedaan ketinggian di berbagai wilayah yang bisa disebut sebagai relief. Bisa kalian lihat di gambar, di situ ada peta fisiografi Indonesia yang memperlihatkan mengenai ketinggian wilayah dari masing-masing warna. Yang warna coklat itu menandakan daerah pegunungan, kemudian warna orange itu menandakan dataran tinggi, warna hijau menandakan daerah perbukitan, dan yang kuning itu adalah daerah dataran rendah. Jadi setiap daerah memiliki bentang alam yang beraneka ragam. Keanekaragaman bentang alam di daratan Indonesia ini meliputi kenampakan seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, plain, dan juga depresi. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat di situ ada gambar pegunungan. Itu ada banyak salju ya, tapi itu berada di Indonesia bukan di luar negeri.
Jadi itu adalah pegunungan Jayawijaya yang merupakan pegunungan tertinggi di Indonesia dan letaknya itu berada di Papua dengan tinggi puncaknya itu ada 4.884 mdpl ya, atau dinamakan sebagai Puncak Jaya atau Puncak Kartens. Di situ ada salju abadi. Tuh. Keadaan perairan di Indonesia. Perairan di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu perairan darat, ada sungai, danau, dan juga rawa. Kemudian ada perairan laut, yaitu meliputi seluruh wilayah laut di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpah karena wilayah Indonesia yang luas perairannya. Ya, misalnya di sini hasil laut Indonesia ada perikanan, mutiara, rumput laut, terumbu karang, mangrove, dan juga tambak garam. Selanjutnya, bisa kalian lihat di gambar itu ada sungai ya. Jadi sungai-sungai di Indonesia itu bisa dimanfaatkan untuk irigasi, bahkan sungai-sungai besar juga bisa dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi. Sebagian besar sungai di Indonesia adalah sungai periodik karena airnya berasal dari air hujan ya, tetapi ada juga sungai episodik yaitu berasal dari salju dan air hujan, tapi itu hanya sedikit di wilayah Indonesia. Tuh, bisa kalian lihat di gambar itu adalah merupakan transportasi yang berada di sungai ya, dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai penduduk di Indonesia. Bisa kalian lihat di gambar itu ada hasil sensus penduduk pada tahun 2020 ya. Jadi jumlah penduduk Indonesia yaitu ada 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2010. Bisa kalian lihat juga di komposisinya itu paling banyak adalah Gen Z dan juga milenial. Gen Z itu yang mereka lahir dari tahun 1995 sampai ke 2010. Kemudian yang milenial itu dari tahun 2010 sampai ke tahun 2025. Kemudian laju pertumbuhan penduduk per tahun di Indonesia pada periode 2010 sampai 2020 yaitu 1,25%. Kemudian penduduk usia produktif yaitu usia dari 15 sampai 64 tahun itu adalah 70,72%. Jadi di sini usia produktif di Indonesia sangat banyak. Indonesia di sini memasuki bonus demografi ya. Kemudian persentase penduduk lansia yaitu di atas dari 64 pun itu ada 9,78%. Kemudian di Indonesia di sini banyak menganut agama Islam itu sampai 88%. Sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kemudian bahasa resmi di Indonesia itu ada bahasa Indonesia, tetapi bahasa sehari-hari yang digunakan itu adalah bahasa daerah. Setiap suku di Indonesia di sini memiliki budaya khas yang membedakan dengan suku yang lainnya. Di sini tercermin dalam bahasa daerah, pakaian adat, upacara adat, tarian adat, dan juga tradisi. Jadi Indonesia di sini beraneka ragam ya, tetapi kita memiliki semboyan teguh yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga hal itu terhindar dari adanya perpecahan. Selanjutnya mengenai perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,05%. Di sini terdapat 4 sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah industri pengolahan, yang kedua pertanian, kehutanan dan perikanan, yang ketiga perdagangan besar dan juga eceran, yang keempat adalah konstruksi. Nah, kemudian
Dalam perdagangan internasional, Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor. Ekspor itu menjual barang ke negara lain. Di sini ada minyak, gas bumi, hasil laut, dan yang lainnya. Kemudian kalau impor, itu berarti membeli barang dari luar negeri yang dibeli oleh Indonesia dari negara lain. Contohnya adalah farmasi, kimia, elektronik, dan lain-lain. Sehingga di sini bisa untuk saling melengkapi antar satu negara dengan negara yang lainnya. Oke, selanjutnya mengenai sumber daya alam Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam itu tersebar di daratan dan juga lautan. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga sesuai untuk kegiatan pertanian. Ya, kemudian keberadaan Gunung Merapi di Indonesia berperan besar dalam pembentukan tanah yang subur. Hasil pertanian Indonesia contohnya ada padi, jagung, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hasil tambang. Ya, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, timah, emas, biji besi, dan juga intan. Kemudian untuk hasil lautnya juga sangat banyak, ada mutiara, terumbu karang, garam, dan lain-lain. Itu ya untuk sumber daya alam Indonesia. Alhamdulillah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap belajar di rumah saja ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat dan juga aman. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.